Selamat pagi. Selamat pagi. Sahabat-sahabat GMJ terkasih Shalom. dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru di hari ini. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dengan kasih Tuhan. Bersama-sama kita akan memulai acara Good Morning Jesus pada hari ini. Dan saya percaya bahwa teman-teman sobat-sobat GMJ sekalian merindukan untuk boleh memuji dan menyembah Yesus di hari ini. Amin. Amin. Dan biarlah saat ini kita mau persiapkan kembali hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan sepanjang malam kemarin sampai pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, keluarga kita, semua aspek kehidupan kita secara luar biasa. Terima kasih. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita buka GMJ kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Kami boleh menghirup udara pagi yang baru beserta dengan berkat-Mu yang juga Engkau berikan pada setiap kami, berkat yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh rindu untuk datang. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau Yesus saat ini. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir juga dalam ruangan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Amin. Untuk kasih-Mu yang sungguh-sungguh boleh kami rasakan dalam Amin. hidup kami. Yes. Dan biarlah kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Yesus. Kau ada. Ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagaimana setiap kami ada pada saat ini. Engkau telah layakkan kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh tetap melayani Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami Yesus. Ku ada, sebagaimana ku ada. Kami bawa hidup kami Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kau layakkan untuk
untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Berlimpah, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari kita hampiri tahta Tuhan, katakan besar. Kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semakin hari semakin Kau limpahkan Tuhan dalam hidup kami. Semakin bertambah kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur besar anugerah-Mu, besar. Mari rasakan anugerahnya tercurah di tempat saudara. Berlimpah kasih-Mu semakin hari terima kasih semakin bertambah. Besar dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, oh besar anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari naikkan syukur-Mu pagi hari ini buat segala kasih karunia Tuhan limpahkan dalam hidup-Mu. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu, tak pernah berkesudahan. Semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu itulah kekuatan bagi hidupku, itulah terang bagi jalanku. Sebab anugerah-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan.
besar. Nyatakan, katakan terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tak pernah habis-habisnya kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, kami rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Mari rasakan saat ini begitu besar kasih-Nya bagi hidupmu. Terus rasakan di pagi hari yang luar biasa ini Tuhan menyapa hidupmu. Di pagi hari yang baru ini Tuhan datang bagi hidupmu saat ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini di hadapan-Mu Tuhan? Sampai Engkau begitu memperhatikan setiap detil hidupku. Sampai Engkau mau turun ke dunia ini bagi hidupku. Sampai Engkau mau mati bagiku Tuhan. Siapa aku ini di hadapan-Mu? Yang kami tahu Tuhan, karena kasih-Mu itu begitu besar. Kerinduan-Mu itu untuk menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk senantiasa mengerti Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan. Biarlah iman kami terus percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan Yesus. Karena Kau telah membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami. Cinta-Mu yang besar bagi setiap kami telah Kau buktikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu kami persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Ini setiap kami Tuhan, kami persembahkan segenap hidup kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Semuanya milik-Mu. Biar kami persembahkan hari ini seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus, Kau yang kami pegang teguh Tuhan. Tempat kami berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini yang kami rasakan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Biarkan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, setiap hidup kami ini kami persembahkan hanya kepada-Mu Yesus. Karena apa yang kami miliki, semua yang kami punya, semuanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Biarkan kami Tuhan di pagi hari ini, dengan sadar dan sepenuh hati kami mau katakan, pakai hidup kami Tuhan, kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami, segala yang kami bangga-banggakan Tuhan, kami persembahkan pagi hari ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak layak untuk terima semuanya ini Tuhan Yesus, karena ini semua adalah karena kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau terlalu baik bagiku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan segenap hati kita mau katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kau tempat kami berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Katakan selamanya, selamanya hanya Kau Yesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Yesus, selamanya Kau ku cinta. Kami katakan Tuhan, hanya Engkau selamanya di hidup kami. Hanya Kau
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan begitu besar kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa hati kami Tuhan Yesus hanya kepadamu. Semakin hari kami semakin mendekat. Semakin hari kami serupa dengan Engkau Yesus. Itu yang kami mau Tuhan. Itu yang kami rindukan seumur hidup kami. Selama kami hidup Tuhan, biarkan hidup kami ini hanya melekat kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia apapun perkara yang boleh kami hadapi. Kami mau tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan siapapun Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Kami mau terus hanya melekat kepada Yesus. Mari buka hati kami Tuhan. Buka hati kami terus Tuhan. Selidiki setiap kami. Apakah kami ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu? Apakah kami ini benar-benar mencintai-Mu lebih dan lebih Tuhan? Terima kasih Yesus. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, selidiki aku. Mari lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi selidiki hati setiap kami Tuhan. Selidiki aku. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu lebih dari segalanya, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan yang tak
pernah habis-habisnya di hidupku. Thank you Lord. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari terus katakan, telah kulihat, kami rasakan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seumur hidup kami, biarkan kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu setiap niat kami, setiap keinginan kami, biarlah Tuhan yang tolong. Yes. Karena kami tidak bisa kalau tanpa Tuhan juga. Untuk itu Tuhan, hari Engkau terus nyatakan setiap jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Karena kami ini sebetulnya lemah di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan kami mau terus Tuhan Yesus tinggal di hadirat-Mu. Terus datang menyembah-Mu Tuhan. Terus bawa segenap hatiku. Dan kami mau benar-benar Tuhan mau masuk Tuhan Yesus. Kami mau rasakan terus Tuhan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami tidak ada ketakutan lagi. Amin. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami percaya masa depan kami aman bersama-Mu. Oh Yesus, Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kami bawa hati kami Tuhan. Hidup kami, segala penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagi-Mu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu, ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami datang Tuhan, terus lawat hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini. Ku datang Tuhan,
dalam hadirat-Mu. Ku bawa segenap hatiku. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Sungguh Kau Tuhan, sungguh Kau Tuhan, Kau menginginkanku, lebih dari semuanya Tuhan. Oh, kami datang menyembah-Mu di dekat-Mu. Ku datang sujud menyembah. Ini kami, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu. Mari kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah. Mari terus sembah Dia. Dimanapun Kau berada, dimanapun Tuhan, saat ini kami percaya hati kami boleh menyembah-Mu Yesus. Kami menikmati Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sekali lagi katakan, ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu memulihkan kami. Yesus, kami menyembah-Mu. Ku datang menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami, jamah hati kami. Oh,
Mari lawat kami, kuasamu bekerja, menyembuhkan yang terluka. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mencintai kami? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu memberkati kami? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau senantiasa merancangkan yang terbaik bagi setiap kami? Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kami boleh membuka mata kami beroleh kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Anugerah kehidupan, anugerah keselamatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih, dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah hikmat-Mu boleh tercurah bagi setiap kami. Karena kami percaya kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari emas dan perak. Tetapi kami membutuhkan hikmat-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu sungguh boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah dan biarlah hati kami, pikiran kami boleh taat, menaati Engkau, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada. Shalom sekali lagi. Shalom. Pada pagi hari ini firman Tuhan begitu indah. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang perubahan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini orangnya mager atau malas sama yang namanya perubahan. Otak kita itu memang sudah didesain dari sananya untuk kita itu selalu berada di zona nyaman. Begitu-begitu terus. Apa yang kita lakukan, bangun pagi, kita beresin kamar kita berdoa, kita mandi, kita beraktivitas, sampai malam kita mungkin bekerja, bersekolah. Setelah itu kita pulang ke rumah, kita makan malam dan kita tidur kembali. Suatu rutinitas itu sangat mengenakkan bagi setiap kita. Tapi pada pagi hari ini saya mau ajak teman-teman para sahabat Good Morning Jesus dimanapun kita berada, kita ditempatkan. Tuhan mau mengajar bagi setiap kita tentang suatu perubahan. Suatu perubahan yang lebih baik dari hari kemarin. Kita percaya kalau pagi hari ini kita diizinkan untuk menghirup nafas yang baru, hari yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Suatu purpose yang mungkin terkadang kita tidak bisa selami. Tapi itulah yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah assign bagi setiap kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas 13, 1-9. Saya akan bacakan firman-Nya cukup panjang. Tetapi firman-Nya sungguh boleh menguatkan terutama saya. Dan semoga juga menguatkan bagi Anda semua yang akan mendengarkan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya.
tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, para sahabat Good Morning Jesus, pada pagi hari ini ketika saya baca firman ini, Tuhan dengan jelas mau beritakan kepada setiap kita suatu firman, suatu hikmat bahwa kita semua harus, apapun yang kita alami, kesalahan-kesalahan yang kita lalui di masa lalu, kita harus berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang baru. Hari yang lalu sudah lewat. Seringkali setiap kita ini punya kesalahan itu aja. Yang suka begadang, kemarin yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu begadang. Hari ini mungkin nanti malam kita begadang. Kalau yang kemarin mungkin kita melakukan banyak kesalahan, berbohong, atau kita melakukan dosa-dosa yang lain. Mungkin hari ini juga kita akan melakukan hal yang sama. Tetapi pada pagi hari ini, mumpung masih pagi, kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Roh Kudus boleh mendidik setiap kita. Nah, seringkali kita ini suka menjadi komentator. Kalau komentator di bidang olahraga, itu sukanya gini, mereka mengkomentari pertandingan yang sedang terjadi. Saya sangat suka badminton. Kalau saya lagi menonton badminton, kita bisa ngomong nih, wih harusnya nih di smash aja nih sebelah kanannya, taruh backhandnya, atau ini nanggung makanya di lob dan sebagainya ya. Kita bisa ngomongnya. Tetapi yang namanya komentator seringkali tidak bisa menjadi pelaku. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar untuk kita do not judge others. Tetapi pagi hari ini, firman ini kalau kita semua dengar, itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk setiap kita. Amin. Kita jangan lagi tunjuk orang lain bahwa ini firman untuk dia, tetapi firman ini untuk kita semua. Kita gak mau ngejudge, kita gak mau menjadi komentator, tetapi kita mau belajar bahwa hari ini yang melakukan perubahan adalah kita. Karena hal yang paling utama dari suatu perubahan adalah kita aware bahwa kita salah, bahwa kita harus berubah. Bukan orang lain, bukan sekeliling kita, bukan orang tua kita, bukan keluarga kita, bukan pasangan kita yang berubah, tapi kita yang berubah terlebih dahulu. Amin. Nah, mari saudara-saudara, hari ini ketika saya membaca tentang perumpamaan ini, saya lumayan bertanya-tanya. Ini perumpamaannya lumayan anomali. Kalau Tuhan kasih perumpamaan, dia kasih perumpamaan yang begitu indah. Saya sampai ketika baca perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kalau ini adalah satu-satunya perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Biasanya namanya pohon ara tumbuhnya di kebun pohon ara, ya kan? Kalau kebun anggur isinya apa? Pohon anggur. Kalau pohon kelapa biasanya apa? Berkumpul juga dengan teman-temannya pohon kelapa juga. Perkebunan teh isinya apa? Pohon teh. Nah, tapi hari ini Yesus mengatakan suatu perumpamaan yang lucu banget, bahwa dia menyoroti satu pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Hal ini berbicara tentang apa? Saudara-saudara, mari kita telaah. Nah, kalau kita mau belajar pohon anggur atau kebun anggur, itu berbicara tentang Israel, tentang orang-orang yang sudah diselamatkan. Untuk kita semua, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kitalah kebun anggurnya. Dan siapakah pohon aranya? Pohon ara berbicara tentang berkat, tentang hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel atau bagi kita semua. Jadi kalau kita berkaca tentang perumpamaan ini, kita harus tahu konteksnya dulu. Itu artinya apa? Tuhan berbicara bahwa ada hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan, keselamatan, berkat yang diberikan untuk orang-orang yang dikasihinya, which is Anda dan saya, kita semua. Kita sudah dibekali, kita sudah dijanjikan yang namanya keselamatan dan juga berkat di dalam hidup setiap kita. Berkat itu berkata tentang apa? Penyertaan Tuhan, kekuatan yang baru, sukacita, itu yang dinamakan berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi kita lanjutkan dari ayat berikutnya.
seorang yang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggur dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada si pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun ya saudara, aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Nah, jadi apakah salah kalau si empunya pohon ara dan si kebun anggur ini itu bertanya-tanya, ini pohon ara ditanam udah 3 tahun tapi tidak ada buahnya. Kira-kira kalau kita jadi ownernya atau pemilik dari pohon ara tersebut, kita juga bertanya-tanya ini hidup atau enggak, ini bisa berbuah atau enggak. Kayaknya lebih baik ditebang aja deh daripada nih menu-menuin tempat tidak menghasilkan. Kalau misalnya ini aku tanami pohon yang lain atau pohon anggur, mungkin sudah menghasilkan buah yang lebat, mungkin akan mendatangkan manfaat atau benefit bagi saya si pemilik pohon kebun anggur tersebut. Jadi si pemilik ini mulai bertanya-tanya, ini kenapa ya? Sudah 3 tahun loh, nunggunya udah bukan 1 tahun 2 tahun ya saudara-saudara, tapi 3 tahun lamanya. Sudah diusahakan yang terbaik, tetapi pohon ara ini tidak berkembang. Artinya apa? Berbicara tentang apa? Tidak ada berkat, tidak ada sukacita, tidak ada damai di dalam keseharian dari anak-anak Tuhan. Kenapa? Mungkin kita sering bertanya-tanya, saya ini sudah ngikut Tuhan, kok gini-gini aja sih hidupnya? Kok susah melulu, nggak ada damai sejahtera, tidak ada berkat Tuhan. Kita mempertanyakan banyak hal di dalam hidup setiap kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau baca kelanjutan dari cerita ini. Ceritanya bagus banget. Si pengurus dari kebun anggur itu berkata, si ownernya bilang, sudah tebang aja pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, si pengurus ya, yang mengurusi pohon tersebut. Dia bilang, Tuhan, janganlah, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kasih kesempatan lah. Kasih kesempatan, siapa tahu ada perubahan. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Aku akan mengusahakan deh yang terbaik. Supaya pohon ara ini siapa tahu tahun depan keadaannya udah berbeda. Padahal udah 3 tahun nih ya saudara-saudara. 3 tahun diusahakan dan tidak ada hasilnya barang 1 buah pun. Berarti kan sudah parah ya. Tetapi si pengurus ini, dia sekali lagi dia tidak putus asa. Dia memohon kepada tuannya. Dia berkata, Tuhan udah tak coba. Saya coba deh 1 kali lagi. Siapa tahu tahun depan sudah ada hasilnya. Sudah ada manfaatnya, sudah berbuah lebat. Dan dia berkata, mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang baru bagi setiap kita. Kesempatan yang seperti apa? Kesempatan untuk kita semua punya tanggung jawab di dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar yang namanya berkat dan keselamatan sekaligus kita sebagai anak-anak terjanji. Berkat itu jadi satu sama yang namanya inisiatif atau kerja keras dari kita. Jadi kalau yang namanya keselamatan, berkat, itu berarti bukan hanya diberikan secara cuma-cuma dan tanpa kita mengusahakannya. Hari ini kita mau belajar. Ya namanya kalau kita mau mendapatkan berkat, sukacita, keselamatan, itu kita mau kerjakan bagian kita. Kita mau beri pupuk, kita mau mengerjakan hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan. Kerjaannya itu seperti apa Melisa? Nah kita mau belajar. Saudara-saudara teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan? That's the question. Pagi ini kita belajar. Kalau hari ini kita masih hidup di dunia, dikasih nafas, bangun lagi Melisa hari ini ya kan. Berarti ada 1 hari lagi kesempatan untuk kita boleh berkarya buat Tuhan. Untuk kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saat ini saya adalah seorang mama, seorang istri, saya juga seorang pekerja dan juga pelayan Tuhan. Itu adalah hal yang sudah di-assign, yang sudah diberikan kepada saya. Untuk saya boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi buah, untuk melalui hidup saya ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan sampai gini ketika Melisa berangkat ke tempat kerja, ini lagi, orang ini lagi.
Jangan sampai seperti itu. Kalau orang-orang di sekeliling kita mendapatkan manfaat, mendapatkan berkat karena ucapan kita, karena kasih kita yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita boleh membawa nama Tuhan, kita boleh menyebarkan kasih-Nya dan keselamatan dan segala sesuatu kita boleh ajarkan melalui teladan hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Itulah hal yang bisa kita kerjakan untuk suatu perubahan yang lebih baik daripada yang kemarin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya seorang konselor keluarga. Hari-hari ini banyak sekali keluarga yang sedang diguncang oleh masalah. Masalah perekonomian, masalah suami dan istri, masalah anak. Apapun yang kita alami hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi keluarga kita. Hari ini juga kalau kemarin mungkin kita punya permasalahan di dalam keluarga, hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita menyelesaikan setiap permasalahan kita. Hari ini juga kita mau katakan sama-sama bahwa hari ini ada perubahan yang lebih baik. Kalau kemarin kita punya masalah dengan teman kerja, dengan orang-orang di sekolah atau di tempat kerja kita, hari ini adalah waktunya kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mengusahakan yang lebih baik, untuk kita punya relasi yang lebih baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Good Morning Jesus, akhir kata Melisa mau ajak bagi kita semua bahwa hari ini adalah hari kesempatan, anggaplah ini adalah kesempatan terakhir, perubahan terakhir yang bisa kita lakukan. Mari kita setiap hari selalu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita selalu ingat bahwa setiap keselamatan, setiap berkat yang telah dicurahkan kepada kita, dengan apa kita boleh membalasnya adalah dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan nyanyian yang indah, tetapi dengan sikap hidup kita, dengan pikiran kita, dengan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Demikian kita boleh menjadi berkat, demikian kita juga boleh berubah hari demi hari, dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan rencana Tuhan, supaya kita boleh menjadi bejana yang siap dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita semua satu di dalam doa. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini sungguh boleh memberkati saya secara pribadi ketika saya sedang terpuruk, ketika saya merasa tidak layak. Saya selalu ingat lagu ini. Lagu yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap saya, dan semoga boleh menjadi kekuatan bagi Anda semua, supaya kita boleh melakukan suatu perubahan yang berarti, bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk Tuhan. Amin. Mari kita menyatakan lagu ini bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
bersyukur padamu. Sekali lagi kita mengatakan dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. katakan selamanya, Selamanya. 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 Mari sahabat-sahabat Good Morning Jesus, hamba-Mu akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, benar Tuhan, dengan apa akan ku balas setiap kebaikan-Mu, setiap cinta-Mu, setiap kasih-Mu. Terima kasih Kau telah angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak layak, tetapi Engkau boleh mengasihi kami terlebih dahulu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau balas setiap cinta-Mu untuk melakukan satu perubahan yang berarti, perubahan yang lebih baik daripada kemarin. Supaya kami Tuhan, hari lepas hari boleh menjadi pribadi yang mengenal hati-Mu, boleh menjadi pribadi yang diubahkan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami punya duri di dalam daging setiap kami. Tapi biarlah ketika kami boleh memikul salib kehidupan kami, apapun yang kami pikul hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami boleh memikul salib kami bersama dengan Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi kelemahan kami, apapun yang menjadi kekurangan kami percaya ketika kami lemah, Engkaulah kuat setiap kami. Engkau yang boleh menjadikan kami hari lepas hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang baru di dalam Engkau. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi karena kekuatan dari Engkau, karena anugerah-Mu, kami boleh mengambil bagian untuk suatu perubahan. Dan semua ini kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami hari ini, ketika kami boleh berkata-kata, ketika kami boleh bertindak, ketika kami boleh berelasi, apapun itu bentuknya Tuhan, kami percaya orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Kristus di dalam setiap perbuatan kami, di dalam setiap pikiran kami, di dalam setiap visi misi kami, dan setiap perkataan kami. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan boleh melihat bahwa kami boleh berbuah, kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh terus berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau doakan bagi saudara-saudara kami di rumah yang menyaksikan Good Morning Jesus ini, yang boleh berdoa bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan, Kau berikan kesetiaan bagi setiap kami untuk menjalani semuanya, untuk melewati semuanya. Karena kami percaya bahwa pada akhirnya Engkau yang akan menganugerahkan setiap kami keselamatan, kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan bagi teman-teman saat ini yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang boleh menaungi setiap mereka. Kau jadikan mereka baru, Kau berikan sukacita, Kau berikan juga kekuatan yang baru di dalam mengarungi setiap permasalahan, setiap tantangan di dalam kehidupan dari sahabat-sahabat Good Morning Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan demikian selesai sudah Good Morning Jesus edisi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia sampai akhir bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Dan akhir kata kita bertemu kembali di GMJ berikutnya. Dan saat ini kita tutup dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara, keluarga, pekerjaan, studi dan semua aspek kehidupan teman-teman, sobat-sobat GMJ dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa di GMJ berikutnya.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless Bless you. you.